tujuan aku di sana bukan lagi istri yang mencari suaminya, tapi ibu yang mencari ayahnya. Karena menurut aku uang bisa dicari, Kak. Setuju. Tapi kalau udah sama perempuan enggak. Pertama yang aku inginkan, aku ingin dia ngabarin anaknya. At least telepon kalau nggak bisa ketemu. Jawab ayah ya. Semua orang berbicara, semua masalah ada jalan tengahnya. Di sini kita kedatangan tamu yang mungkin beberapa bulan ini sempat viral dengan kasus suaminya yang menghilang, dan kabar terakhirnya dia lari dari tanggung jawab. Di sini ya Kak April, apa kabar? Halo Kak. Di sini juga Kak April nggak sendirian. Beliau juga datang bersama lawyernya dengan Bang Rudi ya Bang. Rudi ya. Oke, berikut adalah lawyernya. Jadi mungkin di sini kita tidak akan membahas kronologi, Mbak. Ini kalau kronologi kan dari Mbak April juga udah banyak nih, di banyak konten udah pada orang-orang udah pada tahu. Sebenarnya yang kita pengen tahu nih dari kasus terakhir itu adalah Mbak melakukan pelaporan, ya kan? Itu melakukan pelaporan untuk kasus yang mana? Apakah dari yang beliau menghilang atau ada kasus lain? Pertama, aku buat laporan sendiri tentang kasus seorang hilang tanpa kabar sudah 2 kali 24 jam selama setahun. Itu yang waktu pertama kali ya, yang Mbak mau 7 hari setelah beliau menghilang ya? Iya, sekitar 7 sampai 10 hari ya Pak. 7 ya, dari tanggal 4, tanggal 11. Iya, tanggal 11. Itu aku buat laporan bareng keluarga dia dan keluarga aku. Karena takut terjadi apa-apa kan. Keluarga juga nggak tahu ya kalau iya, misalnya waktu itu kakaknya juga ikut, keluarga aku pun ikut untuk mendampingi. Terus selama setahun itu aku sudah follow up 3 kali ke Polsek Pondok Gede. Polsek ya. Yang terakhir kemarin ke Polres ya. Polres Metro Bekasi Kota. Oh, Polres Metro Bekasi Kota. Saat itu aku belum didampingi pengacara. Masih sendiri yang itu kan, masih cari tahu kemana itu. Gitu. Sama setahun itu aku follow up sendiri. Diabaikan. Berjuang sih ya. Lalu akhirnya aku berikhtiar sampai minta bantuan di luar nalar. Dan akhirnya aku memutuskan untuk ikhtiar di sosial media aku. Yang Mbak posting itu kan bahwa awalnya kalau aku nggak salah ya, mau dikoreksi kalau aku salah, yang Mbak ngomong di sebuah kajian ya. Iya. Itu udah mulai agak viral tuh. Jadi, semua orang pada tahu. Iya, pertama kalinya itu diposting sama kakak ipar aku, kebetulan dia public figure, cuma atensinya belum terlalu banyak. Ini kakak kandung? Kakak kandung Zaki. Oh iya, kakak kandung Zaki, berarti kakak ipar ya? Iya. Oke. Lalu akhirnya setelah setahun itu aku datang ke kajian, tujuan aku bukan untuk viral dan lain-lain. Aku benar-benar bertanya bagaimana status pernikahan aku, karena sama setahun tidak ada kabar sama sekali. Aku tidak tahu dia masih hidup atau tidak, dia ada di mana, dan bagaimana nasib aku dan anak-anak aku. Just it. Iya betul. Qadarullah-nya itu viral, dan aku lihat insight Instagram dan TikTok aku mulai ramai, dan menurut aku ini jalan Allah untuk membuat aku harus berikhtiar sendiri kali ini. Akhirnya aku awalnya posting di Twitter, belum terlalu rame. Akhirnya aku capture, aku posting ulang di Instagram, lumayan rame. Aku posting ulang lagi di TikTok dan boom, langsung. Iya, mulai banyak yang react gitu kan, pada nyariin suaminya. Mulai banyak, aku benar-benar baca DM tuh kan ribuan ya Kak, dan setiap menit itu masuk. Nggak cuma followers, tapi DM yang masuk dari mulai mendoakan dan memberikan informasi itu satu persatu tuh benar-benar aku baca. Jadi di setiap di waktu lenggang aku pasti baca. Ya ada beberapa hard comment, tapi alhamdulillah positif semua mendoakan, dan dari sekian banyak itu akhirnya ada yang kenal sama suami aku. Yang Mbak sampai datang ke Palembang itu ya? Iya. Oh, oke. Jadi setiap aku melakukan sesuatu aku harus tahu dasarnya apa, karena aku juga keterbatasan biaya juga kan Kak. Nggak mungkin aku cuman katanya terus aku terbang dari Palembang, sedangkan aku harus mengeluarkan effort yang besar menurut aku ya. Betul. Oh sorry Mbak, pada saat Mbak ke Palembang anak-anak gimana? Kebetulan ada Mbak di rumah. Oh gitu, berarti mereka Mbak tinggal untuk demi itu ya? Karena itu 80% pasti di sana, menurut aku.
Karena tahu di sana pertama dari netizen yang ternyata temannya yang kenalnya atas nama Edo. Karena dari kakak ipar ini emang juga pengen cari adiknya di mana? Iya. Gitu. Karena kan sebenarnya dia pergi itu masalahnya bukan aku ya kalau kakak tahu secara personal. Yang selalu aku sebutin secara personal, secara suami istri kita baik-baik aja. Secara dia sebagai ayah dan anak juga baik-baik aja. Tapi dia membawa sejumlah uang warisan keluarganya dan uang konsumen perusahaan keluargaku. Oke, berarti Bang Rudi mulai masuk setelah semuanya terlihat ya ada di media tanggal 22 di tahun ini 22 Agustus. Oke, jadi aku berarti tahun lalu ya berarti ya? 12 ya Kak. Ya, tapi sebelumnya sempat ketemu dulu tapi tanda tangan kuasa pertama kita di 22 Agustus. Oke. Berarti ini awalnya Bang Rudi emang dari Kak Aprilnya propose ke Bang Rudi gitu. Boleh minta tolong dibantu atau? Jadi dari situ kan aku dari dulu benar-benar bergerak sendiri ya Kak dan netizen pun melihat gitu, tanpa aku berbicara. Dan semenjak itu pun banyak pihak yang menyudutkan aku sampai akhirnya aku datang ke podcast untuk klarifikasi. Jadi sedih ya. Akhirnya Kak Rudi dan tim menghubungi aku, dibantu teman selebriti juga yang mengenal, menyambungkan perkenalan kita dan berbaik hati untuk membantu aku gitu. Oke. Dari Bang Rudi waktu terlibat, yang abang pengen blow up atau abang laporkan ke polisi itu untuk kasus yang apa Bang? Oke, jadi sebelumnya memang dulu permasalahannya dulu. Jadi kenal Mbak April itu kan dulu kami kan sempat bantu organisasi talent Indonesia ya. Oke. Pernah terlibat kerja bareng ya. Dari organisasi OT kemudian minta bantu kami lah. Kami punya teman namanya Mbak April Majid gitu kan. Mohon dibantu. Itu kasusnya katanya memang sudah ada di beberapa media. Nah kemudian sempat kita pelajari juga, kita tonton videonya, kita baca beritanya, akhirnya jumpa lah sama Mbak April Mbak ya, baru kita tanda tangan kuasa. Nah pada saat itu yang kami tanyakan sama Mbak April, Mbak April ini intinya mau gimana? Kan gitu. Ya betul. Goalnya apa? Kalau memang goalsnya adalah untuk mencari keberadaannya, ya nanti kami juga siap bantu. Tapi kalau memang seumpamanya merasa sudah cukup dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aku nyebutnya MZ ya, misalnya oleh MZ ini, ya atas tindakan MZ ini ada tindak pidananya, konsekuensi hukumnya juga kami sampaikan sama Mbak April seperti apa. Nah, kemudian Mbak April menjawab bersedia Mbak ya, siap ya, udah tahu konsekuensi hukumnya apa kalau kita buat laporan kan gitu. Nah akhirnya saya tawarkanlah sama Mbak April untuk tindakan MZ ini kan. Kalau dari netizen ini kan pinginnya pemalsuannya ya, pemalsuannya, pidananya. Nah cuman kalau pemalsuannya ini kan baru katanya, jadi kita belum bisa mendapatkan barang dokumennya. Ada bukti KTP yang dia masukkan gitu. Gitu, jadi kalau dari keterangannya Mbak April bahwa ada beberapa orang yang menginfokan kalau namanya berubah menjadi Edo, kemudian satu lagi apa Mbak? Ibrahim ya. Ibrahim itu Alatas. Penuturan M pacarnya. Penuturan. Dan penjaga kos di Bali juga mengiyakan kalau dia membayar sebesar 60 juta. Iya, sejumlah uang. Ada sejumlah uang. Ada sejumlah uang berdasarkan keterangan dari penjaga kos di Bali yang tempat MZ pernah tinggal di sana. Ya memang ada statement ke Mbak April kalau dia juga merubah identitas dengan membayar sejumlah uang gitu. Nah, cuman kalimat katanya atau ini kan nggak bisa kita jadikan dasar gitu. Tapi bukan menutup kemungkinan kedepannya kalau memang terbukti adanya dugaan pemalsuan data otentik tadi, ya nanti akan kami laporkan seperti itu. Nah, jadi pelaporan yang awal ini yang kami laporkan itu tentang penelantaran dalam lingkup rumah tangga, keluarga, dan juga penelantaran terhadap anak, gitu kan. Nah, di mana yang kami laporkan itu kan di pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 ya tahun 2004. Nah, tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, itu kan ancamannya 3 tahun. 3 tahun, denda 15 juta ya? Iya. Nah, kemudian kami juga melaporkan itu terkait perlindungan anaknya.
Nah, itu di pasal 76B junto pasal 77B. Itu di Undang-Undang Nomor 35, Mbak ya. 35 tahun 2014. Yang baru perubahan dari 23 2014. Nah, kalau itu ancamannya agak besar sedikit, 5 tahun ya ancamannya. Nah, jadi itu sudah kami laporkan ke Polres Metro Bekasi itu tanggal 29 Agustus. Oke. Sebetulnya di sini ya kami ngapresiasi sekali ya dengan kerjanya Polres Metro Bekasi Kota. Kenapa? Kami laporan itu tanggal 29 Agustus. Sebetulnya Mbak April itu udah dipanggil itu di tanggal 11. Oh, udah dipanggil. Itu setelah pelaporan? Tanggal 12, sorry. Oh, 12 Agustus. 12 September. Jadi September. tanggal 29 kami lapor, tanggal 5 itu Mbak April itu dikirimkan surat panggilan untuk menghadiri di tanggal 12 September. Nah, kebetulan di tanggal 12 September itu kan Mbak April kan sedang menjalani ibadah umroh. Nah, maka dari situ kami komunikasi dengan penyidik untuk meminta penjadwalan ulang. Nah, setelah Mbak April pulang dari umroh tanggal berapa Mbak ya? 18 ya? 19 ya. Setelah Mbak April ini pulang dari umroh, kita agendakan lagi itu di tanggal 23 September. Nah, kemudian dari tanggal 23 September karena memang cukup lama ya. Jadi pada saat itu penyidik juga selain meminta keterangan dari Mbak April selaku pelapor, penyidik juga meminta untuk menghadirkan 2 orang saksi sekaligus diperiksa pada tanggal 23 itu. Nah, jadi pada tanggal 23 itu sudah diperiksa semua terhadap seluruh saksi-saksinya, dokumen-dokumen sudah kami serahkan, baik dari kronologi yang disampaikan, bukti keterangan lewat media sosial, baik dari seseorang lah yang ada di Bali maupun ada yang di Palembang, itu sudah kami sampaikan semua. Terkait juga dengan permintaan keterangan untuk Mbak Zi ya. Nah, karena Mbak Zi ini kan betul-betul yang mendampingi Mbak April pada saat ke Palembang. Salah satu sebagai saksi, Mbak Zi. Iya, tapi kami tidak mengajukan Mbak Zi. Kami cuma menyampaikan bahwa siapa saja yang mengetahui dan mendampingi Mbak April pada saat memperoleh keterangan-keterangan baik di Bali maupun di Palembang. Nah, salah satunya kan di situ ada kakak ipar Mbak ya, ya Mbak Zi itu. Nah, kemungkinan penyidik nanti apakah kedepannya mengambil keterangannya Mbak Zi ya sepenuhnya kewenangan pada penyidik. Nah, kami juga menyampaikan sama penyidik bahwasanya dari cerita-cerita perjalanan dari ke Bali sampai ke Palembang itu ada beberapa dugaan adanya tindak pidana pemalsuan data autentik. Nah, kami juga berkomunikasi dengan penyidik. Jadi pada dasarnya kalau penyidik ini kan laporan yang kami laporkan ini kan laporannya model tipe B Bu ya. Nah, tidak menutup kemungkinan apabila ada tindak pidana lain itu seharusnya penyidik juga bisa menerbitkan laporan model C. Tapi kalau terkait pemalsuannya kan kita belum tahu di tempat kejadian perkaranya di mana, apakah dipalsukan di Bali atau dipalsukan di Palembang. Ya nanti kita sinergi lah dengan penyidik, saling berkomunikasi bagaimana kelanjutannya nanti. Tapi kalau dari Mbak April, ini kan setiap dakwaan ini tadi laporan ini tadi, ini kan ada konsekuensi nih, yang mana ada konsekuensi hukum. Berarti apa anak-anak setuju gitu dengan bapaknya menjalani hukum? Konsekuensi terhadap beliau kan kalau memang beliau bisa terbukti ini gitu, akhirnya ada hukuman gitu. Terus anak-anak gimana gitu? Jujur awalnya pas di Palembang itu aku berangkat ke Palembang, aku udah tahu kan dia udah ternyata hidup, punya pacar lagi. Tujuan aku mau sekalian klarifikasi ya, tujuan aku di sana bukan lagi istri yang mencari suaminya, tapi ibu yang mencari ayahnya. Dan balik lagi, aku setiap memutuskan sesuatu harus sesuai bukti yang ada. Jadi aku mau lihat dengan mata kepala aku sendiri, at least aku mendengar dari, kalau bisa dari Z, tapi kalau nggak bisa dari orang yang benar-benar mengenalnya. Dan alhamdulillah aku dipertemukan oleh M kan. Di situ
kalau kakak pernah dengar, aku udah sampein juga menurut penurutan Z sudah mengaku kepada pacarnya kalau dia nggak bahagia sama aku dan anak-anak sama pernikahan dan banyak hal lainnya. Dan menurut aku itu udah cukup membuktikan kalau sudah selesai. Rasa itu sudah hilang gitu ya. Aku pulang ke Jakarta, aku masih tunggu etikat baiknya sekitar semingguan ya Kak. Etikat baik ayah terhadap anak ya, bukan suami terhadap istrinya. Maksudnya apakah dia kalau suami istri terhadap suami, aku sudah mantap 2 hari setelah aku dari Palembang. Besoknya pada 2 harinya aku langsung ke pengadilan agama untuk mencari tahu bagaimana proses perceraian itu. Apalagi aku termasuk perceraian goib karena nggak ada kabar. Sudah diproses atau sudah penjajakan? Sudah. Oh, sudah. Lalu setelah nggak ada kabar itu dan ada Kak Rudy dan tim menawarkan kalau sebenarnya ini bisa ditindak, dan menurut aku berhak menuntut Z dalam penelantaran anak dan keluarga karena dia benar-benar menelantarkan kami. Dan aku juga mau membuktikan gitu ya sama halayak ramai kalau nggak cuman artis, nggak cuman orang yang terkenal yang bisa mendapat keadilan. Kita perempuan juga berhak berjuang mempertahankan hak-hak kita gitu. Apalagi aku menikah secara sah agama dan negara, dan aku dan anak-anak dilindungi gitu. Karena dia nggak ada etikat baik, aku harus menunggu alasan apa lagi untuk tidak melaporkan. Sudah terbukti semua, tidak memberikan nafkah. Waktu anaknya sakit juga penelantaran, tidak ada perawatan kan? Iya. Jadi gini, Mas, awalnya Mbak April ini bikin laporan kehilangan itu kan berharap untuk si MZ itu balik. Ditemukan, bukan kembali. Ditemukan. Karena memang ini kan yang harus diketahui layak orang ya. Jadi awalnya Mbak April ini menduganya ya apa terjadi sesuatu dengan MZ karena memang tidak ada hilang kabar. Iya benar. Jadi bahkan kalau nggak salah ada sempat kabar meninggal. Meninggal kan. Jadi laporan awal itu di Polsek itu adalah kekhawatiran Mbak April terhadap saudara MZ. Apakah saudara MZ ini kena musibah ya ataukah meninggal gitu. Tapi kalau memang lihat sosoknya Mbak April ini orang yang sangat husnuzon ya. Selalu mungkin suami saya masih akan balik, mungkin suami saya sedang begini, sedang begitu. Selalu berprasangka baik. Dan itu berjalan 1 tahun, Mbak. Setelah hilangnya itu, Mbak terus berprasangka baik begitu. Karena nggak ada bukti apapun kan, Kak. Dan selama itu pula Mbak April terus struggle untuk menghidupi keluarga sendiri. Jadi sedih ya. Udah gimana ya? Ya balik lagi ya, di luar orang bilang kok bisa sih bertahan gitu. Udah tahu suaminya gini, udah tahu suaminya gitu. Kenapa masih komen yang tadi Mbak masuk ke DM itu ya? Balik lagi secara personal aku bersaksi gitu. Aku bisa bersaksi dia laki-laki yang baik saat itu ya, setelah aku nggak tahu semuanya. Karena menurut aku uang bisa dicari, Kak. Setuju. Tapi kalau udah sama perempuan nggak. Iya sih. Uang bisa kita bicarakan. Tapi untuk sampai saat ini pembuktian, kalau emang ada indikasi perselingkuhan itu sudah sampai terbukti. Sudah. Dengan kasus yang terakhir di Palembang itu ya? Sudah, aku udah tahu data lengkap perempuan itu, dan ternyata ada perempuan-perempuan lainnya sebelum Heri. Tidak cuma satu yang di bioskop itu. Iya. Dan ternyata laki-laki yang aku kenal 13 tahun itu nggak pernah aku kenal sama ini, karena ada bukti dia ke nightclub. Selama ini aku nggak tahu dia pernah. Sebelumnya belum pernah ke nightclub sama sekali. Kalau aku bilang dia baik, dia sangat baik. Literally baik. Kalau balik lagi, aku pernah bilang ya di podcast siapa ya, kalau anak sekarang tuh bilangnya green flag, bener-bener nggak ada red flag. Selama 13 tahun itu dia sosok yang sangat baik gitu. Jadi setelah aku membuktikan, sudah ada banyak bukti yang sangat green kan, sangat red ya. Jadi ya untuk apa lagi gitu. Dan kenapa aku berhusnuzon, karena aku muslim, aku seorang istri. Iya, betul. Aku masih istrinya. Itu sebagai contoh perempuan yang lain nih untuk ke suaminya. Mbak sangat-sangat husnuzon menurut saya. Aku menjaga aib suami aku. Iya, betul. Tapi saat aku dan keluarga aku di fitnah, aku harus bongkar semuanya. Dan
pada akhirnya juga aku dibantu Harus pengacara buktikan, dan kan? tim sudah selesai. Aku nggak akan balik lagi sama dia. Mungkin nggak sih beliau ini pergi karena kasus uang itu? Iya, aku awalnya pun kan aku sebenarnya tahu kan selama Iya. 1 tahun ini dia itu ada kasus uang, tapi memang aku keep kan. Ya balik lagi Iya, menutup betul. aib suami. Aku bilang tadi kan kalau uang bisa dicari, hutang berapapun kita bisa Siapa cari ya? bareng-bareng, kita bisa cari selesaikan. Tapi kalau perempuan, Yes. Udah selesai sudah. Karena kalau kita tarik mundur lagi kan sebenarnya untuk membayar hutang itu pun sebenarnya sudah ada kan. Tapi malah entah kemana mulai sekarang. dibawa, iya. Oke. Kalau sebenarnya kalau Mbak Indah perceraian goib, kita bahas perceraian goib nih. Itu berapa lama sih Mbak? Itu. Tergantung. Ini kalau goib itu nggak datang, tergugatnya itu lebih cepat. Biasanya antara 1 sampai 2 bulan udah selesai. Oke, untuk ini berarti harus cerai dulu untuk Bang Rudi. Cerai dulu baru bisa didakwa. Karena kan kalau masih suami bisa juga dilaporin gitu bisa ya? Oh, jadi gini, kalau terkait laporan dengan proses cerai saat ini memang nggak ada korelasinya ya, karena memang Bisa. tempus waktu kejadiannya kan pada saat mereka ini masih suami Suami-istri benar. kejadiannya. Nah, Betul. itu sudah kita laporkan. Kalau saat ini kita tetap sudah mengajukan gugatan. Nah, gugatan itu sudah kita daftarkan tanggal 24 September. Oke. Nah, 24 September kita daftarkan melalui e-court ya, melalui online. Nah, biasanya kalau perceraian goib itu kan nanti kan panggilannya melalui media massa. Nah, panggilannya sebanyak 2 kali. Dalam hal ini panggilan pertama jangka waktunya itu 1 bulan. Kemudian panggilan kedua itu jangka waktunya maksimal 3 bulan. Oke. Nah, 3 bulan sampai betul nanti dibuka persidangan. Nah, sebetulnya kami itu sudah dapat jadwal panggilan sidang nanti setelah pengumuman panggilan koran ya, media massa itu panggilan sidang di tanggal 3 Februari 2025. Oh, tahun depan. Iya, tahun depan untuk panggilan sidang pertamanya. Oke. Nah, itu berarti sudah melalui fase pemanggilan secara media massa. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau nanti dalam proses pemeriksaan di Polres Metro Bekasi Kota ternyata nanti penyidik seumpamanya telah menemukan keberadaan si MZ kemudian dipanggil, ya nanti kami akan beritahu kepada Pengadilan Agama Bekasi bahwasanya sudah diketahui. Domisilinya, ya. Nah, nanti Berarti saudara MZ ini sudah masuk DPO. jadi gini, kalau kan banyak juga yang bertanya bahwa Pak, semua itu kan ada proses. Iya, betul. Yang pasti saat ini tahapnya adalah penyelidikan. Nah, penyelidikan itu kami sudah menghadirkan 2 orang saksi dalam tahap penyelidikan. Nah, selanjutnya nanti penyidikan mungkin akan melakukan gelar ya, gelar perkara di tingkat penyelidikan. Nanti seperti apa? Apakah penyidik masih memerlukan saksi-saksi untuk menguatkan hasil gelar atau tidak? Iya. Kalau memang tidak, nanti akan dinaikkan ke proses sidik. Kemudian dari proses sidik itu akan diperiksa kembali Mbak April dan berikut dengan saksi-saksi kemarin itu diperiksa lagi. Nah, selesai diperiksa lagi dari proses penyidikan baru dilakukan gelar perkara. Nah, di gelar perkara itu nanti naik proses dari sidik tadi di gelar perkara, kemudian nanti dari gelar perkara seperti apa? Apakah memang masih tidak menemui keberadaannya si MZ? Nah, kalau tidak menemukan, maka nanti di dalam gelar itu ya poinnya adalah ditetapkan sebagai tersangka, kemudian baru dikeluarkan DPO. Iya. Yang seperti itu. Nah, kalau sampai sudah keluar DPO, nah ini saya udah komunikasi sama penyidik juga, kita juga melalui media juga meminta kerjasamanya. Kalau nanti sampai DPO, siapapun yang mengetahui keberadaan MZ dapat memberitahu pihak kepolisian. Nah, nanti polisi wilayah mana aja itu berhak untuk melakukan penangkapan terhadap saudara MZ, kan seperti itu. Jadi kalau saudara MZ ternyata ada di Papua gitu, Polres manapun di Papua itu Bisa kalau bawa. dia sudah DPO bisa membawa saudara MZ ini Dibawa ke untuk Bekasi, dihadirkan ke Bekasi seperti itu. Oke, berarti untuk pelaporan kedua kemarin setelah saksi, selanjutnya adalah itu tadi untuk bulan Secara Februari. penyelidikan ini kan kami sudah 2 orang saksi. Iya. Selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada penyidik. Tapi kalau penyidik nanti pingin berkomunikasi dengan kami, kira-kira penyidik perlu seumpamanya saksi A, saksi B, nanti kami jembatani saksi ini. Yang sebatas kami bisa jembatani. Tapi kalau yang sebatas contoh ada saksi yang di Palembang yang diduga kekasih gelapnya, kami kan tidak punya komunikasi dengan sana. Ya penyidik lebih paham lah untuk itu. Lebih bisa lah bagaimana cara memanggilnya ya. Oh, Gitu. Dari Mbak April,
kalau dari Mbak April sendiri nih, semisal ini aku ngomong berandai-andai, MZ ini balik pulang, terus dia meminta maaf dan mau bertaubat ibaratnya gitu kita bahasanya, Mbak April masih mau terima? Saya nggak pernah marah, saya nggak pernah benci, saya sudah maafkan sejak lama. Tapi proses peradilan tetap harus berjalan. Itu maksud saya, dengan dia balik, dia minta maaf apa segala macamnya, apakah pelaporannya akan ditarik? Enggak. Akan terus berlanjut. Oke, berarti sekarang kita fokusnya pada pencarian MZ ya. Gitu. Karena kalau kakak lihat, aku selalu membahas aku hanya menginginkan hak aku dan anak-anak. Hak ini bukan terkait nafkah ya kak. Gugatan pun aku tidak meminta nafkah 1 rupiah pun. Hak aku dan anak-anak adalah pertama yang aku inginkan. Aku ingin dia ngabarin anaknya, at least telepon kalau nggak bisa ketemu. Jawab ayah ya. Karena anak-anak nggak salah. Yeah. Sampai detik ini anak-anak nggak tahu apa-apa. Sampai sekarang belum tahu kabar dia bapaknya. Taunya, memang nggak tahu kan. Iya, yang Mbak selalu bilang nanti video call yang itu ya. Iya, sama ini aku selalu sampaikan, aku maaf kalau anak aku tahu aku bohong gitu kalau sama ini ayahnya bekerja, karena aku nggak mau matahin hatinya gitu. Anak aku terlalu tulus sayang sama anaknya, dan berkali-kali aku bilang biarkan anak aku hanya mengenang masa indah sama ayahnya itu. Jadi even dia akhirnya di penjara ya kak, kabarin anaknya dulu. Nggak perlu tahu yang sebenarnya, tapi hadir itu kan nggak harus ketemu ya. Iya. Setidaknya mendengar suara atau apa, karena anak-anaknya rindu. Jadi sedih. Kedua, hak yang aku ingin peroleh adalah hak aku sebagai warga negara, perempuan, seorang perempuan dan anak-anak yang dilindungi. Ada undang-undangnya ya, Kak, bahwa dia sudah menelantarkan dan dia harus mempertanggungjawabkan. Nah gitu ya. Anak-anak akan dibawa, misal kita katakanlah ini sudah dihukum, anak-anak akan bawa untuk lihat ayahnya. Mungkin akan dikondisikan ya, gimana nantinya aku belum tahu. Mau sampai kapan Mbak kira-kira anak-anak bakal Mbak kasih tahu gitu, ini ayahmu seperti ini, jadi harus menghadapi ini gitu? Anak aku atau tuh baru biarin umur 2 saja gitu? tahun sama 6 tahun. Jadi masih sangat di bawah umur ya Kak. Jadi kalau di kita 17 tahun ya baru dikatakan dewasa. Tapi kalau sampai sebelum umur itu dia mendengar dari orang lain atau dari media mungkin kan. Iya. Karena jejak digital pasti akan. Aku akan menjelaskan dengan sangat baik gitu kenapa ayahnya seperti itu. Manusia kan nggak sempurna ya Kak. Aku akan menjelaskan dengan sangat baik. Iya. Dengan cara aku nanti. Kalau kita mengingat itu kan tadi kan nafkah apa segala macam ya, si Mbak April ini kondisinya sendiri sekarang gitu. Banyak orang yang berempati gitu. Kalau setelah proses perceraian, misal kita anggaplah ini proses perceraian sudah berjalan, ada orang baru ingin masuk gitu, yang dengan mengerti misalnya kayak gitu, atau Mbak akan nggak dulu deh sampai kapan gitu, sampai biar Mbak berjuang sendiri dengan anak-anak gitu? Kayaknya itu bukan aku sih yang bisa jawab, karena jodoh maut hanya Tuhan yang menentukan. Jadi kita sekarang Mbak ikhtiar aja ya gitu biar MZ ketemu. Dari orang tuanya Kak April juga mengejar MZ untuk meminta pertanggungjawaban. Kalau saya tidak salah dari ceritanya kan begitu dari beliau kan. Orang tua aku sangat kooperatif ya dia. Dan orang tua aku kan sangat agamis ya. Mereka selalu mengajarkan aku untuk memaafkan. Biar saja Allah yang balas. Biarkan kita nggak mendapatkan keadilan di dunia tapi di akhirat. Tapi saat aku ketemu Kak Rudi dan tim,
dijelaskan bagaimana hukum berlaku di Indonesia. Menurut aku sudah cukup dewasa untuk menentukan apa yang terjadi di hidup aku, dan aku memutuskan untuk melaporkan dia. Jadi aku minta izin sama orang tua aku untuk melaporkan, dan tolong percaya sama aku kali ini kalau aku bisa mempertanggungjawabkan ini. Pasti sudah dipikirkan juga konsekuensinya kan, Mbak April. Ya udah, oke, mungkin itu ya. Semoga untuk berarti ini perlu bantuan netizen untuk siapa tahu kalau melihat MZ untuk melapor ke polisi sudah bisa dijalankan. Sudah bisa seharusnya kan memang penyidikan dengan adanya laporan ini kan harusnya meminta keterangan dari si terlapor ya, dalam hal ini MZ gitu. Ya kalau saya pribadi ya, MZ ini kan orangnya pemberani. Berani sekali meninggalkan anak istri kan gitu. Berani dalam artian itu ya. Berani meninggalkan anak istri, berani juga berhura-hura. Dia berubah 180 derajat soalnya Bang. Betul. Ini, kalau dari cerita Mbak April ya. Gitu. Kalau dia berani, harusnya dia juga berani menghadapi proses hukum ini. Nah, jadi harapan kami dalam arti mewakili Mbak April ya, meminta kepada MZ untuk berani juga menghadapi proses hukum. Dalam arti Mbak April di sini meminta netizen untuk membantu mencari keberadaan MZ, bukan untuk MZ minta kembali dengan Mbak April, tapi supaya bertanggung jawab secara hukum, hadir gitu. Harus berani seperti berani sebagai berani laki-laki meninggalkan anak istri selama 1 tahun hampir 5 bulan, Mbak ya, 1 tahun 5 bulan. 1 tahun 5 bulan. Ya. Gitu. Kalau memang laki-laki ya harus tanggung jawab, harus konsekuensi. Iya, harus gentleman lah. Dong, iya. Itu berjalan pernikahan berapa lama Mbak? Sorry. Kalau sama berkenalan tunangan tuh 13 tahun ya. 13 tahun? Tapi kalau menikah hampir 8 tahun. Selama menikah itu nggak ada tanda-tanda sedikit pun. Tadi kita nggak ada. 180 derajat ini benar-benar literally green flag. Dan kita tuh nggak dijodohin ya, ada yang bilang jangan-jangan dijodohin ya, jadi nggak cinta gitu. Itu kenal dari teman atau kenal? Dari teman. Pacaran juga lama, 4 tahun, terus 2 tahun pacaran kami bertunangan. Tadinya mau menikah, tapi aku bilang aku mau menyelesaikan kuliah aku dulu. Dan proses kami cukup panjang ya, dan banyak saksi bagaimana kami saling mencintai gitu. Kalau dia bilang nggak bahagia. Kalau dari ceritanya Mbak April, sosok suami ini Mbak, ini dia jadi guru, ngajarin gitu semua. Ya? Iya, perfect. Jadi guru itu guru dalam artian apa? Ngajarin dalam. Aku itu menikah 22 tahun, itu aku baru lulus S1 1 minggu aku langsung menikah, jadi jahit kebayanya tuh barengan. Oh iya. Nikah sama wisuda. Nggak lama aku hamil, sambil melanjutkan S2 aku di Bantu Zaki. Aku hamil tua sambil menyusun tesis, bisa dibayangkan kan gimana aku berjuangnya, dan dia selalu mendampingi MZ aku terus ada ya gitu. Di setiap proses. Suami siaga lu ini orang. Dari umur aku 19 tahun sampai sekarang 30. Kita berproses bersama gitu. Bahkan terakhir pun pergi tiba-tiba ya, nggak ada masalah apapun padahal. Secara personal kami tidak ada masalah. Makanya tetap mencari kan Mbak April. Oke, untuk Bang Rudi, plan ke depannya apa Bang? Ya, plan ke depan kami menunggu informasi dari penyidik seperti apa tindak lanjutnya. Yang kedua, kami juga menanti ya persidangan ya di bulan Februari tahun 2025. Itu plannya. Dan yang mungkin nanti ya sembari jalan ya, kalau memang nanti tahu keberadaan MZ, ya kami siap berkomunikasi, berkolaborasi. Harus lapornya kemana nih Bang? Biar ada netizen tahu nih. Ya, lapornya harus kemana? Kalau memang nanti mengetahui keberadaan MZ, karena ini sudah kita laporkan ya di Polres Metro Bekasi Kota, ya dapat melaporkan kepada Humas maupun di penyidik Polres Metro Bekasi Kota. Harus dengan bukti foto atau sesuatu yang keterangan aja boleh, keterangan dalam arti mengetahui semuanya nomor terbaru mirip. Kalau cuma nanya mirip, oh ini ada saya mirip nih Bang gitu, akan dikejar juga ya? Enggak apa-apa, nanti kan dari informasi itu kan nanti bisa dipelajarin oleh penyidik kemungkinannya seperti apa. Kalau memang kemungkinannya pasti, ya penyidik pasti akan segera menindaklanjuti. Jadi informasi dalam bentuk apapun, baik foto, video, kegiatan, bahkan hanya informasi mengenai bahwa MZ berada di kelurahan ini loh, dia kos di sini, itu bisa disampaikan. Dan juga bisa disampaikan melalui media sosialnya Mbak April ya, bisa April Majid. Yang pasti kita bersinergi kok semuanya.
Kemarin kami sudah sampaikan juga sama penyidik, kami siap untuk berkolaborasi, bekerja sama. Jadi kalau kami mendapatkan informasi, pasti akan kami sampaikan kepada penyidik. Begitu juga penyidik. Nanti kalau semuanya sudah mendapatkan informasi keterangan MZ, bagaimana proses pemeriksaan di Polres Metro Bekasi Kota akan diinformasikan kepada kami. Oke, dari Mbak April hanya berharap MZ diproses hukum. Iya, dan aku juga sudah menyampaikan di sosial media aku bahwa aku secara sadar meminta bantuan kepada teman-teman online. Aku bilangnya bukan netizen ya, karena mereka teman-teman online. sudah teman-teman aku. Iya, banyak banget yang ini. Bukti apapun yang tadi kakak sampaikan, pengacara aku sampaikan, tolong beritahu aku semaksimal mungkin baca satu persatu, walaupun aku mungkin gak balas. Cuman kalau di waktu luang aku selalu mencari gitu informasi apa yang aku dapat. Bahkan hanya mendoakan aja itu berarti ya buat aku. Terima kasih banyak gitu. Walaupun mungkin ada beberapa hate comment, atau sebenarnya bukan hate mungkin ya, mungkin setiap orang kan punya statement punya berbeda perspektif ya. sendiri. Jadi nggak apa-apa, tapi aku mohon sih kalau bisa ada bantuan lebih baik ya daripada harus karena aku benar-benar menyaring pesan-pesan itu sama persis yang aku lakukan saat pencarian pertama, dan benar kan terbukti. Jadi teman-teman online yang ada di seluruh Indonesia, kalian hebat banget, kalian kompak banget. Terima kasih sudah membantu aku yang bukan siapa-siapa ini. Aku bukan public figure atau orang penting itu yang bisa dapat atensi besar. Jadi aku berharap aku pun dibantu, dan semoga harapannya jika kasus aku selesai akan dibantu oleh tim pengacara dan penyidik kepolisian juga. Ini bisa membuktikan gitu sama orang lain, sama perempuan lain kalau kita bisa. Perempuan harus berjuang ya. Kita harus berjuang. Jangan takut. Contoh seorang ibu yang berjuang demi keluarganya ini. Jangan takut, jangan malu. Kita semua punya kesempatan yang sama. Oke, kalau gitu terima kasih Mbak April. Semoga segera ketemu jalan terangnya. Oke, untuk semuanya. Lebih kalau memang ada yang melihat MZ atau segala macam infonya, silakan hubungi ke Instagramnya Mbak Aprila Majid ya. Gitu aja. Semua masalah ada jalan tengahnya. Terima kasih.